Apakah Feng Tianxing saat ini kuat? Atau Nasser Kang Bai setelah setengah bulan pertumbuhan lebih kuat? Ming Guangwu hanya membutuhkan waktu singkat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Sepertinya aku beroperasi terlalu terburu-buru. Aku mengerti maksudmu. Sekarang aku harus menanggungnya. Dan biarkan Song Yi bekerja sama. Biarkan Nasser Kang Bai mengendurkan kewaspadaannya. Lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya, kan? Itu benar. Oke, terima kasih sudah mengingatkan saya. Jika saya bisa hidup untuk merayakan kemenangan di masa depan, saya pribadi akan bersulang untuk Anda dan mengucapkan terima kasih. Keke tidak menanggapi kata-katanya, memotong sarana transmisi suara, dan kemudian meninggalkan medan perang yang belum berhenti. Meski relatif damai dalam beberapa hari terakhir, pertempuran di tempat kejadian tidak pernah berhenti dalam arti sebenarnya. Sementara setan atas berkelahi satu sama lain, perang terus meletus dari puncak gunung. Setidaknya ada 3 medan perang tempat pertempuran sengit terjadi. Masalahnya di sini hampir diselesaikan, dan sisanya adalah melapor ke Feng Tianxing untuk melihat apa yang akan dia pilih selanjutnya. Kembali ke Feng Tianxing dengan kecepatan tercepat, butuh 3 hari penuh. Keke melaporkan semua informasi yang dia tanyakan kepada Feng Tianxing. Tuan Feng, ada begitu banyak pertempuran di luar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menepuk kepala Keke dengan ringan. Aku melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jika Song Yi dan Ming Guangwu mengungkapkan identitas mereka sedini mungkin, aku akan sendirian di masa depan. Kamu telah banyak berkontribusi. Jika kamu menginginkan hadiah, katakan saja. Kemarin, Nasser Kang Bai mengirim utusan lagi, meminta Sekte Lai yang saya untuk mengirimkan 10.000 setan untuk membantu bertahan melawan setan lainnya. Staf telah disiapkan, dan saya bertanya-tanya siapa yang akan membawa 10.000 setan ini untuk berperang. Lagi pula, jika aku datang terlalu pagi sekarang, sepertinya kita terlalu pelit. Apakah kamu punya kandidat yang bagus untuk direkomendasikan? Meminta nasihat Keke tentang pasukan ini pada dasarnya adalah pilihan terbaik. Feng Tianxing dulu memiliki Kakyu sebagai orang kunci yang tersedia. Tetapi sekarang, Kakyu dan tiruannya dari tubuh Dewa Petir terjebak di alam rahasia lain. Jadi tidak mungkin membiarkan tubuh Dewa Petirnya jatuh hanya untuk menanyakan masalah sepele seperti itu. Biarkan akankah Tiadao melakukan langkah selanjutnya dari rencana pengepungan dan penindasan? Meski Keke tidak sekompeten Kakyu, posisinya bisa dibilang biasa saja. Setelah Keke memikirkannya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Tuan Feng, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu meminta Kakyu untuk mengajari Seliang cara memimpin pasukan? Sekarang adalah kesempatan untuk membiarkan dia membawa 10.000 setan ini untuk berperang. Ini bukan hanya kesempatan baginya untuk praktek, tetapi juga untuk Anda itu dapat diperbaharui. Setelah Feng Tianxing diingatkan, dia ingat iblis yang telah dia selamatkan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah lama aku hampir lupa. Aku akan memberitahunya secara pribadi agar dia tidak kewalahan oleh bawahannya. Ngomong-ngomong, Keke harus memintamu untuk melakukan perjalanan lagi. Pergi ke keluarga utara untukku. Dan bantu aku kirim pesan ke Nuo Xiqian Yuan. Jelaskan situasi pertempuran di pihakku. Dan katakan padanya bahwa jika Jia Luo berani meninggalkan tahtanya, dia akan mengambil kesempatan untuk memberinya tahta. Mengenai saluran luar angkasa, dia tidak perlu khawatir. Aku sudah meninggalkan alat penghancur. Selama dia melakukannya, Jia Luo tidak akan bisa kembali dalam waktu 1 bulan. Masih jauh. Keke, cobalah untuk tiba dalam 2 bulan. Saat ini, tidak nyaman lagi bagiku untuk mengatur agar kamu muncul di sini. Aku akan mencarikanmu tempat lain untuk bermain. Keke melirik Feng Tianxing dengan sedikit enggan. Tuan Feng, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tidak ingin tinggal bersama iblis-iblis itu, membosankan. Feng Tianxing membeku sesaat, berpikir sejenak, lalu berbicara. Perang di sini mungkin akan berakhir dalam 6 bulan, dan kamu bisa pergi ke sana paling lama 3 bulan sebelum kembali. Tentu saja, jika ada variabel lain, kamu bisa bertemu lagi lebih awal. Itu adalah upaya terakhir untuk mengirim Keke, seorang tokoh kunci. Karena pada dasarnya semua bawahannya telah menunjukkan wajah mereka di depan Jia Luo, dan mereka tidak dapat lagi digunakan di sisi terang. Jika tidak, Jia Luo pasti akan turun ke menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebelum bawahannya benar-benar berbalik melawan Jia Luo, mereka harus bersembunyi. Itu juga dapat dianggap sebagai memberi ruang untuk kelompok berikutnya dari bawahan yang tersedia. Keke pergi dengan enggan. Dan Feng Tianxing juga menemukan penggantinya, Si Liang, yang telah dia persiapkan. Perlahan datang ke tempat latihan Lai Yangzong yang agak besar di gunung belakang. Tepat saat iblis penjaga ingin maju untuk memberi hormat, Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Tidak, aku akan datang dan melihat, tidak ada pemberitahuan yang diizinkan. Setelah kedua iblis memberi hormat, mereka terus berjaga di pintu masuk, dan mereka sangat senang mematuhi kata-kata Feng Tianxing. Diam-diam datang ke arena kompetisi terbesar. Feng Tianxing menemukan tempat di belakang. Matanya menyapu semua iblis, dan akhirnya jatuh ke Seliang. Kompetisi seni bela diri di bawah ini tidak menarik,
perhatiannya tertuju pada Si Liang. Meskipun Si Liang saat ini telah membuat kemajuan besar di bawah tangan Feng Tianxing, kekuatan dan penglihatannya telah meningkat. Dia bukan lagi pelayan kedua yang menyajikan teh dan air di toko anggur dan tidak pernah meninggalkan kota, tetapi menjadi letnan jenderal. Di permukaan, keadaan pikiran Si Liang saat ini sangat baik. Dia tidak menuding setan lain karena kesuksesannya, atau merasa bahwa dia lebih unggul. Sebaliknya, dia lebih rendah hati. Setelah memindai, penuh dengan simbol-simbol yang tidak dapat dipahami. Dikombinasikan dengan situasi iblis di arena, Feng Tianxing dengan cepat menguraikan arti dari rangkaian simbol ini, yaitu metode, gaya bertarung, dan batas atas kekuatan iblis-iblis ini. Melihat ini, Feng Tianxing merasa hampir selesai, jadi dia langsung mengirimkan suaranya ke Si Liang. Kemarilah, aku di akhir. Si Liang membeku sesaat, lalu dengan cepat menoleh ke belakang. Melihat Feng Tianxing di posisi paling tidak mencolok di belakang, berpikir sejenak, lalu menyingkirkan buku catatan itu. Tanpa mengganggu setan manapun, diam-diam datang ke sisi Feng Tianxing. Saya telah melihat Tuan Feng, tetapi perintah apa yang diberikan Tuan Feng untuk perjalanan ini? Feng Tianxing menariknya untuk duduk di sampingnya. Bagaimana kamu bergaul dengan semua orang baru-baru ini? Si Liang menundukkan kepalanya karena malu. Semua orang memperlakukan saya dengan sangat baik, tetapi kekuatan saya belum cukup, jadi saya sering merasa bersalah di hati saya. Tetapi bakat saya terbatas, dan saya benar-benar tidak dapat meningkatkan kekuatan saya secepat mereka melakukannya. Feng Tianxing tertawa. Tidak masalah, menjadi tampan tidak bergantung pada kekuatan sama sekali. Memiliki satu atau lebih bawahan yang kuat dan dapat dipercaya juga merupakan pilihan yang baik. Jangan berpikir terlalu ketat. Mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk melihatmu. Bakat. Si Liang mengangguk, dengan sentuhan ketegasan di matanya. Semua ini di depannya persis seperti yang dia impikan berkali-kali, memimpin pasukan. Untuk medan perang, dia memiliki obsesi dan antusiasme yang jarang dimiliki oleh iblis lain. Kata-kata Feng Tianxing merupakan dorongan besar baginya. Saat Si Liang masih naik daun, Feng Tianxing hanya mengatakannya. Apakah kamu punya nyali untuk memimpin pasukan berperang sendirian?